Saya minum dulu ya. Silakan. Saya minum dulu. Haus nih. Baik. Manis cukup. Cukup. Kopinya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat podcast? Jumpa lagi bersama kami Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Bersama kami telah hadir Ketua APRI Kota Tangsel, Bapak Dr. Andes Haji Khairuddin, dan PLT Kepala KUA Ciputat, Bapak Haji Muhammad Siddiq, SHI MA. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PLT ya masih ya. PLT. PLT. Jangan dilebih-lebihin PLT. Iya. Nah ini terima kasih telah hadir di studio kami, Pak Haji. Pak Haji Khairuddin ini adalah Ketua APRI Kota Tangsel. Nah ini mungkin banyak masyarakat yang belum tahu APRI itu apa sih. Sebab saya dengar ada yang bilang Asosiasi Pengusaha Racun Indonesia ini. Bukan itu ya. Nah, cuma mungkin gini, sekilas saja menjelaskan apa itu APRI Tangsel dan tugas pokok utamanya itu apa ya? Ya baik. Jadi APRI itu singkatan dari Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Nah, setiap organisasi jabatan fungsional itu harus punya organisasi profesi. Nah, asosiasi kumpulan dari para penghulu itu namanya Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, yaitu dibentuk berdasarkan PMA nomor 7 tahun 2020. Nah, jadi itu organisasi yang mewadahi para penghulu, di mana APRI ini dibentuk dari mulai tingkat pusat, pengurus wilayah untuk tingkat provinsi, pengurus cabang untuk tingkat kabupaten kota. Nah, kebetulan untuk di Kota Tangerang Selatan, cabang APRI, saya selaku ketuanya. Dan fungsinya tentunya APRI ini pertama yaitu tujuannya adalah untuk pengembangan profesi penghulu. Itu. Kemudian yang kedua itu untuk meningkatkan kompetensi penghulu, meningkatkan karir, wawasan, juga meningkatkan kesejahteraan penghulu. Intinya bagaimana APRI ini mewadahi seluruh penghulu di Kota Tangsel itu, dan sekaligus meningkatkan kompetensinya ya. Tahun berapa APRI Tangsel itu? Tahun 2020. Oh baru ya? Ya baru. Nah, kalau sebelumnya namanya Pokja Hulu, sekarang sudah. Oh iya, berarti sekarang Pokja Hulu udah nggak ada ya? Diganti dengan APRI. Nah ini APRI ini berarti anggotanya seluruh penghulu yang ada di Kota Tangsel kan? Ya, gitu. Nah itu terdiri susunan pengurusnya, misalnya apa? Ketua, ada sekretaris. Saya selaku ketua, ada sekretaris Pak Aliuddin, bendahara, kemudian ada koordinator bidang. Nah itu di situ kemudian anggota. Jadi seluruh penghulu yang ada di Tangerang Selatan ini berjumlah 22 orang. Ya, karena jumlah pengurus sedikit, semuanya masuk pengurus. Semua, iya. Untuk Kota Tangsel ya, sebelum ke Pak Haji Siddiq nih, untuk Kota Tangsel dirasa penghulu itu sudah cukup belum dengan 7 kecamatan ini? Ya, karena ada beberapa yang sudah purna tugas ya kemarin ini. Jadi ya untuk menggantikan posisi yang sudah purna tugas masih dibutuhkan, karena yang purna tugas kemarin ada 2 ya, yang secara berbarengan kita adakan acara. Ya, masih membutuhkan ya 2 sampai 3. Nah, 3 ya. Iya. Baik, saya ke Pak Haji Siddiq nih. Kalau bicara tentang kepenghuluan itu kan tidak lepas dari pernikahan ya. Betul. Pernikahannya. Nah ini mungkin perlu dijelaskan dulu ke masyarakat, bagi masyarakat yang ingin menikah itu kan biasanya bertanya syaratnya apa, kemudian apa yang harus dibawa, itu mungkin Pak Haji bisa menjelaskan sedikit. Baik, terima kasih Pak Haji Fuad selaku host yang luar biasa nih. Baik, saya jelaskan kaitan dengan persyaratan pernikahan secara lazim sudah kita sampaikan dan berulang-ulang ya, bahwa persyaratan bagi calon pengantin yang ingin menikah itu datang ke kelurahan untuk membuat pengantar
N1 dan seterusnya. Kelurahan sesuai dengan KTP. Ya, sesuai dengan KTP-nya, sesuai dengan domisili dia, dilengkapi dengan dokumen-dokumen kependudukan yang lainnya, KTP, KK, kelahiran, ijazah terakhir. Dan ada syarat tambahan, yakni mungkin numpang nikah bila dari wilayah lain. Dan itu sudah lazim bertahun-tahun sudah seperti itu, hanya bentuk-bentuknya saja yang suka berbeda istilahnya, jadi N1, N2 sampai N5 ya. Sehingga masyarakat yang akan saat ini yang akan mau menikah cukup browsing aja persyaratan pernikah apa saja di Google, itu sudah ada semua, hampir semuanya bisa diketahui dan sangat-sangat mudah. Tidak perlu namanya kita dianggap sulit, dianggap susah, bahkan kadang-kadang suka nitip ke pihak ketiga yang kadang-kadang dianggapnya susah, padahal persyaratan pernikahan itu sangat mudah. Bisa dilakukan sendiri tanpa melalui pihak ketiga ya. Jadi artinya miskomunikasi yang di masyarakat seolah-olah persyaratan itu sulit itu nggak ada itu. Cukup datang ke kelurahan, diperlukan mungkin pengantar dari RT RW karena lingkungan, itu hanya pelengkap saja ya. Datang ke kelurahan dan datang langsung ke KUA. Apalagi sekarang untuk daftar nikah itu sangat mudah dengan adanya SIMKah web. Jadi online, daftar sekarang online. Dan di KUA Tangsel ini itu sudah berjalan sejak pandemik ini, ya kan? Itu semua pengantin yang daftar itu kita wajibkan untuk daftar online. Ya. Daftar online sudah mudah sekali, jadi nggak perlu datang ke kantor. Nanti ke kantor ke KUA itu cukup verifikasi saja. Untuk booking jam sudah ada di situ. Iya, sudah dijadwalkan. Jadi nggak susah-susah. Khawatir nanti saya nggak dapat hari, nggak dapat jam gitu. Itu di booking di SIMKah web itu sangat mudah sekali. Tinggal upload semua segala macam, verifikasi hanya lihat sebentar, kita cek pemeriksaan kelengkapannya saja, langsung jalan. Sangat mudah sekali dengan media pendaftaran online ini. Harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Cukup di SIMKah web dengan mengetik nik segala macam itu sudah kelihatan semua. Untuk soal biaya nih Pak Haji, ini orang-orang masyarakat bertanya, ini biaya nikah berapa sih? Oh iya. Gitu ya. Untuk biaya nikah sesuai dengan peraturan, untuk di luar kantor ya 600.000 dan dibayar langsung ke bank-bank yang jadi bukan dibayar di kantor. Tidak dititip ke KUA. Tidak dititip ke KUA, itu uang 600 itu langsung bayar setor sendiri. Baik ke kantor pos maupun bank-bank yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Agama. Itu kalau di luar kantor. Di luar kantor. Kalau di kantor KUA-nya? Kalau di kantor KUA-nya di hari dan jam kerja, Senin sampai Jumat, hari jam kerja itu free, 0 rupiah, gratis itu. Masya Allah. Jadi nggak ada lagi bahasa-bahasa nikah mahal ya, nikah dipersulit itu ya, nggak ada. Cukup ngurus sendiri, yakin kami bantu. Jadi jangan terkecoh komentar statement orang, wah kalau nikah dipersulit, nikah begini syaratnya harus begini-begini, nggak ada itu. Insya Allah kita menerapkan pelayanan prima ya di KUA itu, bahkan kami sudah melakukan berbagai upaya ya biar nanti pelayanan di KUA itu ramah ya, ramah. Datang ke kantor KUA itu tersenyum dan pulang dia tersenyum kan. Nah itu yang paling penting. Nah ini itu kan kalau misalnya pernikahan masih di warga Tangsel ya. Kalau istilah numpang nikah itu apa tambahan syaratnya? Ya tambahan hanya numpang nikah saja ya. Surat dari KUA asal ya. Dari KUA asal. KUA asal ya. Ada orang DKI gitu. Ya dari KUA DKI ya, nanti kirim ke KUA di kecamatan provinsi DKI yang kirim. Itu sudah lazim itu dilakukan. Bahasa dulu numpang nikah, bahasa Jawanya andon nikah, bahasa hukumnya rekomendasi nikah. Oh hanya rekomendasi. Rekomendasi ya. Baik, sana saya ke Pak Haji Khoridin. Itu kan tadi pernikahan antar wilayah. Sekarang bagaimana misalnya ada pertanyaan dari masyarakat nih, dia ingin menikah dengan WNA, misalnya orang Amerika gitu, kalau suaminya ya. Itu prosedurnya apa tambahan selain yang tadi dijelaskan oleh Pak Haji Sidik? Ya itu namanya pernikahan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Untuk warga negara Indonesia syaratnya sama yang tadi disebutkan oleh Pak Haji Sidik. Adapun kalau untuk warga negara asing itu yang pertama yaitu harus dapat izin dari kedutaan. Dapat izin dari kedutaan bahwa yang bersangkutan tidak ada halangan untuk menikah.
Nah, kemudian yang kedua syarat lainnya yaitu fotokopi paspor, akte kelahiran, fotokopi akte kelahiran dari calon pengantin itu. Kalau misalnya statusnya itu janda atau duda, maka harus menyertakan fotokopi akte cerai. Akte cerai. Kemudian yang keempat yaitu data kedua orang tua, ayah ibunya. Ya, ayah ibunya dari calon pengantin, WNA itu harus ada. Nah, kemudian semua dokumen itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ke penerjemah resmi. Oh gitu. Harus ada diterjemah oleh penerjemah resmi. Gitu. Nggak begitu. Nah, ya. Itu pernikahan, soal pernikahan ya. Sekarang kalau ada pernikahan berarti ada perceraian. Iya, iya. Nah ini banyak juga pertanyaan dari masyarakat. Saya ada masalah dengan pasangan gitu. Iya, iya, iya. Kemudian ingin mengajukan talak itu. Iya, iya. Apakah bisa dilakukan di KUA? Baik. Saya minum dulu ya. Silakan. Saya minum dulu. Haus nih. Baik. Manis-manis Cukup. Kopinya mantap. Jadi kaitan dengan talak, sesuai dengan tupoksi kami ya, kita hanya menerima konsultasi, sifatnya mediasi. Mediasi. Karena memang saat ini pemerintah sedang menekan yang namanya angka perceraian ya. Salah satunya kita aktifkan, kita dorong untuk mediasi permasalahan rumah tangga itu sebelum yang bersangkutan itu mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Jadi perceraian itu bukan di KUA. Bukan di KUA, tapi kalau untuk mediasinya bisa dilakukan. Dulu ada namanya BP4, Badan Penasihatan Perkawinan itu, yang adanya di KUA. Nah, sekarang ini kita mulai aktifkan kembali karena memang pemerintah berharap ya angka-angka perceraian ini bisa ditekan ya. Karena memang itu menjadi solusi ya, tapi juga kita berharap konsultasi rumah tangga itu sebelum masyarakat datang ke pengadilan itu bisa datang ke KUA juga, bisa konsultasi dengan para penghulu ya, dengan itu nanti insya Allah mereka yang para penghulu itu punya keahlian dari sisi mediasi, karena kan biasa namanya rumah tangga pasti ada yang namanya sedikit konflik, salah paham dan sebagainya. Mudah-mudahan ada sedikit nasihat yang menyentuh, dan beberapa kali saya merasakan atau saya mengalami ya, ketika ada pasangan suami istri yang bertengkar ya, salah paham dan sebagainya, kita ademin di KUA itu, alhamdulillah adem. Alhamdulillah adem. Luar biasa ini berarti ini luar biasa ini. Kalau di luar negeri konsultan permasalahan rumah tangga, waduh itu mahal. Tapi di KUA free Pak, gratis Pak. Jadi kalau ada apa-apa, kalau curhat-curhat jangan di medsos Pak. Oh gitu. Ini kan dilihat semua. Wah, apalagi kalau udah posting, kalau di Facebooknya itu lagi galau. Suami pulang nggak punya uang segala macam, atau istri pada jalan segala macam, itu justru nggak efektif. Yang efektif datang ke KUA, temui para penghulu, konsultasi, dimediasikan, alhamdulillah Pak. Ya itu menekan juga terjadinya pelaporan ke pengadilan agama. Meskipun di pengadilan agama ada juga proses mediasi, tapi kalau itu kan proses berjalan. Ya paling nggak kita mencegah Pak, mencegah itu. Iya, itu soal beri percayaan bukan di KUA, hanya mediasi ya. Mediasi. Itu kan kalau sudah terjadi, ya Pak Haji ya, sudah terjadi. Ada nggak program dari KUA itu sebelum terjadinya konflik sehingga memberi bekal kepada calon-calon pengantin? Ada program bimbingan perkawinan, BIN itu ya, sebutnya BIN. Nah itu bimbingan perkawinan itu dilaksanakan yaitu untuk memberikan bekal, pengetahuan, wawasan bagi para calon pengantin yang hendak menikah. Nah, sebelum menikah, jadi diberikan bimbingan perkawinan bagi calon-calon pengantin tersebut. Nah ini yang penting ya, karena begitu banyak angka perceraian sangat tinggi, maka salah satu solusinya harusnya itu memperbanyak bimbingan perkawinan, ditingkatkan ya. Itu di setiap KUA ya? Ya, di setiap KUA biasanya di samping ada bimbingan perkawinan ada suscatin. Nah, suscatin kursus calon pengantin itu diadakan rutin oleh KUA biasanya setiap minggunya, ada yang hari Rabunya atau hari Kamisnya. Jadi itu calon pengantin biasanya
yang nikah itu banyaknya hari Sabtu Minggu ya. Ya, jadi sebelum dilaksanakan nikahnya ada kursus calon pengantin gitu. Baik, nah ini ternyata yang saya dengar adalah KUA itu bukan hanya ngurus soal pernikahan saja, Pak Jadi ya. Ya, betul. Saya dengar ada apa? BIMSIK, bimbingan Ya. manasik, menjelang haji, terus apa lagi yang bisa dilakukan oleh KUA biar masyarakat tahu nih. Baik, tugas dasar, tugas pokok itu sudah tercantum dalam PMA ya, ada 10 item itu ya. Salah satunya di samping pencatatan pernikahan, itu kita juga ngurusin wakaf ya. Wakaf karena kan PPIW itu kan di KUA ya. Kemudian juga haji ya. Kemudian juga kemasjidan ya. Termasuk sekarang ini dengan program prioritas Pak Menteri Agama ya, revitalisasi KUA ini luar biasa, ada penambahan tugas-tugas lain, salah satunya kerukunan juga. Kerukunan Kerukunan di kita di KUA Ciputat sedang berjalan program membuat forum komunitas ya, kerukunan di tingkat kecamatan ya. Selama ini kan belum terdengung ya. Iya. Kita berharap di grassroots juga kan ada kerukunan beragama. Yang terdengar sekarang kan FKUB itu ya. Ya, itu di tingkat kabupaten, kota dan provinsi ya kan. Di tingkat kecamatan belum ada. Nah, ini kita di KUA Ciputat salah satunya kita melakukan program seperti itu ya. Kita bikin forum komunitas ya, kerukunan. Kita berharap meskipun sudah kondusif, tambah kondusif lagi nih. Jangan sampai terjadi gejolak, konflik dan sebagainya, itu kita cegah dan sedini mungkin Pak, sedini mungkin. Nah, kaitan tugas-tugas lain banyak karena memang KUA ini kan miniatur Pak. Ujung tombak Pak. Ujung tombak pelayanan di Kementerian Agama, dan kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita ini pelayan Pak, pelayan masyarakat. Namanya pelayan, kita makan gimana majikan kan. Nah, kita apapun dalam bentuk kegiatan keagamaan juga kan harus hadir di tengah-tengah masyarakat, biar mereka merasakan bahwa Kementerian Agama itu betul-betul menyapa masyarakat di tingkat bawah sampai ke grassroots, merasakan kehadiran KUA. Itulah yang disebut dengan paradigma baru Pak, yang saya pahami dari Pak Menteri Agama dan Pak Dirjen ya kan. KUA harus menunjukkan KUA yang progresif, KUA yang humanis, KUA yang melayani gitu ya, dan ramah ya. Baik Pak Haji Khairudin. Baik, ini kan masih masa pandemi ya. Ya, masih masa pandemi. Dulu malah sempat ada penutupan pendaftaran ya, sejak naik-naiknya itu akhirnya pendaftaran pernikahan itu ditutup sementara gitu. Ya. Nah, sekarang udah dibuka. Sudah, itu sudah sejak bulan Maret, April, awal-awal pandemi itu ya, ada penutupan pendaftaran. Ada sekitar 2 mingguan. Setelah itu dibuka kembali, dan tetapi sampai sekarang itu masih dengan protokol kesehatan yang sangat ketat berdasarkan Dirjen ya, Dirjen itu. Nah, ini kalau misalnya ada orang menikah di KUA itu di masa pandemi itu apa yang harus yang pertama, berapa orang gitu yang bisa? Ya, kemarin itu wajib pakai masker, sarung tangan. Untuk yang di meja akad, wali, calon pengantin, saksi itu wajib pakai masker dan sarung tangan. Yang masuk ke ruangan nikah itu ya tidak lebih dari 8 orang. 8 orang gitu. Ya, tidak lebih 8 Begitu orang. juga kalau di rumah. Kalau di rumah gimana? Saya tambahkan sedikit ya. Ini ada juga peraturan yang belum lama ini bahwa persyaratan pernikahan juga wajib untuk tes antigen 21 kali 24 jam. Oh iya. Bagi siapa saja, bagi pengantin, bagi saksi dan wali. Ini di tengah masyarakat masih bingung ya, karena ini peraturan ini sudah berjalan mungkin sejak bulan Juli ya, kalau saya nggak salah itu ada aturan terbaru dari Presiden tadi, penambahan dari yang aturan prokes tadi, bahwa pengantin, saksi, wali itu wajib antigen 1 kali 24 jam. Ini fungsi apa tujuannya? Untuk menciptakan prokes yang ketat dan melindungi para penghulu. Perlu diketahui hasil laporan APRI pusat ini, penghulu yang gugur dalam bertugas di masa pandemik ini, saya dengar terakhir di atas 100 ya Pak. Ya, 100-an itu. Dari total semua sekitar 8.000 penghulu. Ya, karena memang bersentuhan langsung ke beresiko, sangat beresiko Pak. Ya. Penghulu ini kan nggak ada liburnya Pak. Sabtu Minggu itu yang harusnya libur,
malah gitu banyak. Justru karena memang pernikahan di Sabtu Minggu, makanya komplain-komplain keluarga juga hal yang wajar. Mungkin Pak Haji Harudin juga dikomplain sama sama istrinya, sama anaknya, Pak, kapan liburnya, kok kerja terus, ada liburnya kan gitu. Ini perlu dipahami bahwa tugas penghulu ini tugas mulia ya, menghalalkan yang haram kalau bahasa simpelnya ya. Tapi perlu juga perlindungan, kesejahteraan dan lain sebagainya ya, termasuk dalam hal kaitan pandemik ini. Salah satu pemerintah mensyaratkan adanya tes antigen 1 kali 24 jam sebelum jam akad, itu dalam rangka melindungi para penghulu. Itu Pak Haji Fuad. Baik, nah ini sekarang saya ingin ke Pak Herudin tentang kaitannya apa? Kan kalau orang nikah itu kan tidak hanya bahwa ini Kemenak, tapi juga dari pemerintah kota ya kan, dari Pemkot lah gitu misalnya kan. Nah ini apa dari pihak Pemkot sendiri apa sudah melakukan kerjasama dengan pihak Kemenak dalam ini diwakili oleh KUA itu? Ya, Pemkot sangat punya program, apalagi punya pusat layanan publik gitu ya, termasuk di situ ada balai nikah di kantor Pemkot itu, pusat layanan publik. Nah ini sangat berkaitan khususnya ya dengan dinas pendudukan catatan sipil, Dukcapil, juga dengan dinas kesehatan, puskesmas itu ya. Nah itu sangat penting sinerginya. Nah, bahkan kemarin itu sudah ada MOU antara Kemenak Tangsel dengan dinas pendudukan catatan sipil untuk memberikan pelayanan yang cepat. Ya, jadi setiap pengantin yang sudah menikah selain diberikan buku nikah juga itu diberikan KTP, kartu keluarga. Ya. Oh gitu. Jadi ya, ini program terobosan ya dari kami beserta dengan kerjasama dengan Dukcapil. Itu kita berharap nanti masyarakat yang menikah tidak hanya mendapatkan buku nikah plus kartu nikah digital yang sedang ramai ini, tapi juga kita nanti berharap pengantin itu bisa mendapatkan KTP baru dan kakak baru. Oh jadi nanti si anak yang baru nikah ini sudah langsung mendapatkan kakak baru? Ya, kakak dan KTP baru. Dengan status yang sudah menikah dan dengan alamat yang sudah disepakati. Wah luar biasa ini ya. Jadi satu paket nanti. Ini sementara kita sudah berjalan ini seperti ini. Cuman memang kendala teknisnya di lapangan kan harus ada surat pindah dan sebagainya. Kita khususkan yang warga Tangsel aja sehingga prosesnya nggak terlalu berbelit-belit. Cukup ini kita sudah koordinasi dengan Pak Kadis ya. Cukup dengan mengirim foto KTP kakak dan berkas-berkas itu nanti dengan cepat itu ya, perubahan KTP dan kakak itu bisa langsung diambil. Termasuk kakak dari keluarga induknya. Iya, sudah terpecah nanti dengan kakak terbaru dengan KTP terbaru. Ini program terobosan dari kami dengan Dukcapil, dan kita sudah terus gitu ya bekerja sama dengan Dukcapil ya, berharap pelayanan ini lebih maksimal karena ini belum pernah terjadi kan. Betul. Selama ini yang menikah hanya dapat buku nikah aja. Sekarang kan sudah ada tambahan nih kartu nikah digital ya. Nanti itu bisa dijelaskan oleh di samping. Maksudnya apa tuh kartu digital? Kartu nikah digital itu. Kalau dulu kan masih buku biasa, jadi kalau misalnya nggak bisa jalan ya. Ya sebelum kartu nikah digital ada kartu nikah fisik. Selain buku nikah itu ada kartu nikah. Ada dua jadinya. Nah sekarang kartu nikah fisik diganti dengan kartu nikah digital. Jadi untuk mendapatkan pasangan suami yang sudah menikah untuk mendapatkan kartu nikah digital itu sangat mudah. Tinggal itu di barcode ya. Setiap buku nikah ada barcode-nya. Tinggal di scan barcode-nya, nanti muncul ya kartu nikah, tinggal diunduh tuh. Unduh kartu nikah digitalnya. Ya silahkan dicetak sendiri oleh pasangan pengantin tersebut. Kalau yang sudah kayak Pak Haji itu udah nikah lama nih. Artinya begini ya, itu kartu nikah digital itu kan sudah program pemerintah pusat untuk menghindari terjadinya buku nikah aspal ya. Banyak yang sering ada muncul di permukaan ya, orang beli di pasar ini, pasar itu dapat buku nikahnya sama dia, tapi tidak tercatat ya. Nah kalau dengan barcode ini lebih aman Pak. Lebih aman ya. Barcode sudah barcode dengan include, nanti bisa dicetak secara diunduh melalui handphone. Kalau misalkan kita screen di handphone itu kita bisa cetak. Artinya gini, kalau buku nikah kita pahami kan nggak mungkin kita bawa-bawa Pak. Betul.
pasti kita simpen di lemari itu buku nikah ya. Sakral. Kan itu sakral. Kadang-kadang kalau pas dibukanya pas mau legalisir, mau pensiun, mau pinjam uang ke bank ya legalisir ya. Tapi kalau untuk kartu nikah bisa dibawa ke kemana? Paling tidak begini, ketika kita misalkan pindah rumah, pindah tempat, atau misalkan kita ada kunjungan yang harus menandakan ini suami istri, ya cukup ditunjukkan kartu nikah udah selesai kan gitu. Tapi ada barcode-nya juga, nanti sudah screen semua itu. Udah Ini luar biasa ya. betul. Pelayanan KUA makin kesini kan makin menyesuaikan dengan zaman ini. Kita harus menyesuaikan. Udah zaman digital. Digital, jadi serba digital ya. Digitalisasi. Baik, Pak Haji ini, selain BIMSIK, bimbingan manasik, kan itu juga ya diatur KUA ya kan? Iya. 8 kali gitu. Kemudian soal wakaf apa ini juga kepala KUA itu ikut mendata. Oh iya, jadi pelayanan wakaf untuk pembuatan akte ikrar wakaf itu adanya di KUA. Jadi masyarakat yang membutuhkan atau menghendaki untuk mewakafkan sebagian hartanya, ya maka silakan datang ke KUA untuk mengurus akte ikrar wakafnya. Ya, tentunya dengan syarat-syarat, yaitu pertama surat kepemilikan dari tanah tersebut, dan apakah itu dalam bentuk sertifikat hak milik, bentuk kiri, atau misalnya surat keterangan lainnya atas kepemilikan itu. Kemudian itu tidak ada sengketa tanah itu dari Pak kelurahan, dari kecamatan, tidak dalam sengketa. Kemudian untuk mengurus akta ikrar wakaf itu harus dibentuk wakif dengan nadirnya. Ya, ada wakif, nanti nadir 5 orang. Siapa musyawarah silakan di situ, siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa anggotanya, kemudian 2 orang saksi. Jadi kalau ada masyarakat yang berniat ingin mewakafkan tanahnya, cukup datang ke KUA ya. Nanti akan diberi bimbingan ya. Apa saja yang harus disiapkan. Ya, persyaratan. Nanti datang silakan ke KUA. Ya, persyaratan-persyaratannya sudah terpenuhi, itu sangat cepat, nggak lama-lama itu. Ya. Nah, Pak Yusidik nih, siap. Ini KUA Ciputat khususnya nih ya. Iya. Banyak yang masyarakat yang bilang kumuh banget ya. Iya. Baik. Deket pasar, kayaknya ribet banget. Itu kalau begininya apa? Apa sudah ada rencana? Saya dengar ada rencana itu, apa pindah ya? Baik, kita berterima kasih ya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Pak Haji Abdul Rojak ini yang luar biasa ya, mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan yang menuju ke arah baik. Salah satunya KUA Ciputat ini memang KUA yang paling lama setangsel. Pertama bukan? Paling pertama setangsel itu. Yang lain sudah berpindah-pindah, ini KUA paling lama sejak tahun 70 akhir dan 80 awal gitu ya. Itu sudah lama. Nah, saat ini kita sedang memproses untuk relokasi ya. Relokasi, dan alhamdulillah atas bimbingan Pak Kepala Kantor Kemenak Tangsel Pak Haji Abdul Rojak, ini saat ini sudah diajukan permohonan hibah ke pemerintah kota. Di mana tuh? 7 titik ya. Yang pertama itu KUA Ciputat, KUA Pondok Aren, KUA Pamulang, KUA Serpong, kemudian Madrasah Sanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, dan Min 3 Tangsel ya. Ini 7. Nah, hari ini yang saya dengar informasi sudah masuk suratnya itu permohonan, dan sudah diajukan juga melalui Pak Sekjen nih. Alhamdulillah. Pak Sekjen nih sudah tanda tangan, dan kita tunggu respon cepatnya. Mudah-mudahan di tahun ini hibah kantor KUA dan madrasah ini bisa gol ya. Karena kalau sudah gol ini, insya Allah akan meningkatkan pelayanan dasar ya. Betul. Karena sarana dan prasarana itu penting. Makanya tadi di awal disebut oleh Pak Haji Puat, ini KUA dekat pasar gitu ya. Memang kondisinya di pasar, kondisinya pasar itu pasar tradisional yang kondisinya memang seperti itu. Tapi kita imbangi dengan cara pelayanan yang baik, Pak. Meskipun datangnya mungkin susah, agak ribet karena atau bau sayur segala macam ya. Tapi saya berharap ribet bau ikan asin. Iya, saya berharap pas ketika masuk ke KUA mendapati suasana yang berbeda dengan pelayanan yang ramah, senyum dan lain sebagainya ya. Kita lakukan upaya yang terbaik lah, biar mereka juga enggak setelah pulang dari KUA ada kepuasan ya. Itu kepuasan yang kita cari tuh begitu ya. KUA itu tidak hanya sekedar hanya itu saja, tapi kita berharap yang tadi yang progresif, yang orang
menilai bahwa KUA ini udah berubah Pak, berubah ya, baik. paradigmanya berubah insya Allah. Baik Pak Haji, Pak Khairuddin dan Pak Haji Sidik, mungkin sampai sini dulu bincang-bincang kita. Mungkin ada ini nggak, ada pesan-pesan khususnya bagi calon pengantin yang ingin melakukan pernikahan, mungkin ada pesan-pesan yang harus disampaikan agar mereka siap gitu, mungkin dari Pak Khairuddin. Ya, khususnya bagi calon pengantin yang mau daftar nikah itu sekarang tadi sudah dikatakan ada daftar nikah online. Jadi silakan calon pengantin untuk menginput datanya sendiri, karena ya data pribadi itu ya berarti tanggung jawab sendiri. Kemudian untuk harus benar-benar tuh data yang dimasukkan ketika menginput daftar nikah, karena kalau ada kesalahan nanti pas di buku nikah dicetaknya berakibat salah. Jadi kudu kita harus teliti betul. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan ke pihak KUA, khususnya masalah wali ya, karena kebanyakan masalah wali ini banyak tuh yang salah. Wali itu maksudnya wali nasab, wali hakim. Wali nasab itu siapa? Ayah kandung, kakek, atau saudara kandung, paman. Wali ditulisnya tetangga katanya. Atau mantan ya. Nah, ini Itu yang paling saya juga pernah mendengar, ada sebelum kita berakhir ya, ada orang ingin nikah, dia anak perempuan pertama Iya. gitu. Baik. Kemudian ketika dia menikah mau daftar KUA, katanya diminta Fotokopi tanggal lahir buku Ya, nikah ya. atau buku nikah orang tuanya apa? Jadi ini ya itu adalah syarat tambahan saja ya. Itu ikhtiar, bentuk kehati-hatian kita dalam menentukan wali. Wali, iya. Karena khawatir nanti bukan wali nasab gitu Nasab, ya. iya. Bisa jadi wali hakim, karena anak perempuan pertama itu kita mintai surat buku nikah orang tua ya. Maksudnya kita padukan antara nikah orang tua dengan kelahiran si anak ini. Nah, bila mana terjadi sesuatu misalkan jomplang waktunya ya kan, beda. Masa sih nikahnya bulan Januari, Juni Maret lahir gitu kan, kan gitu kan. Ini kan ada sesuatu. Nah, itu kita hanya sifatnya untuk meyakinkan saja. Karena ini kan kaitan dengan wali, ini kan rukun. Kalau wali itu hanya khusus anak perempuan pertama. Itu sifat ikhtiyat aja ya. Bukan nggak ada di peraturan, nggak ada di peraturan, tapi ikhtiyat itu untuk menjaga-jaga jangan sampai nanti salah dalam penentuan nasab. Yang keduanya mungkin ya, yang tadi mungkin pesan saya kepada para calon pengantin, nikmati pelayanan di KUA yang sekarang. Insya Allah KUA sekarang lebih baik dari yang tahun-tahun sebelumnya. Datang sendiri tanpa perantara pihak ketiga. Kayaknya dilarang menggunakan calok lagi gitu ya. Santai. Karena begini, karena pemahaman kita selama ini ya KUA itu susah, berbelit-belit, sulit. Nah, ini yang kita sedang perbaiki semua, image. Lagi-lagi saya katakan bahwa KUA itu miniatur Kemenak. Betul. Ujung tombaknya Kemenak. Bagus tidaknya Kemenak pusat tergantung KUA. Ini luar biasa beban yang kita, makanya saya katakan pelayanan cepat, pelayanan ramah itu harus kita dengungkan, harus kita kerjakan, mau nggak mau, suka nggak suka. Masyarakat yang akan mulai. Gampang sekali komplain masyarakat sekarang mah. Wah, gampang sekali. Ya, ada kotak saran, udah nggak kepake sekarang kotak saran, dia langsung bumas aduan masyarakat. Ini nih ada begini. Ya kan, kadang-kadang hanya sedikit salah aja. Ya ibarat dulu kan ada yang mengatakan kalau kita ini bagikan baju putih, ketika ada noda sedikit aja kelihatan banget. Tapi kalau yang pakai baju hitam, baju saya kan nggak akan kelihatan. Itu KUA dan Kementerian Agama. Dan itu resiko yang harus kita tanggung. Makanya saya berharap para calon pengantin yang mau menikah ya ikuti prosedur yang sudah ada. Kita sudah ada online, daftar online, cukup ngeklik di rumah, jadi tinggal verifikasi dokumen saja, kemudian datang sendiri ya, tanpa melalui perantara. Karena banyak sekali kesalahpahaman yang terjadi, asumsi liar yang di luar yang itu, bahwa biaya nikah mahal kan. Dulu kan begitu, biaya ini segala macam mahal, ternyata rata-rata mereka kan melalui pihak ketiga, perantara yang resminya cuma ya kemana-mana. Meskipun kita nggak bisa batasi ya, namanya di masyarakat kan, namanya masyarakat kan awam untuk kalau sesuatu biasa sama siapa segala macam kan gitu. Ya udah, sekarang kita berharap calon pengantin datang langsung, tidak hanya urusan masalah pernikahan,
konsultasi rumah tangga, mediasi. Tadi kan kalau kok ada mau haji segala macam syarat-syaratnya apa saja, wakaf tadi dijelaskan apa saja, pernikahan beda agama, beda negara maksud saya. Kalau beda agama udah dilarang ya. Nah, beda negara apa syarat-syaratnya, datang langsung, kita terbuka untuk melayani masyarakat ya, sehingga nanti masyarakat tuh kalau ada apa-apa tuh merasa ada yang mendampingi dan kau hadir di tengah-tengah masyarakat. Masya Allah. Baik Pak Haji, ya, demikian ya. Ini mungkin informasi yang sangat penting bagi masyarakat ya. Jadi sekali lagi bagi masyarakat yang ingin menikah, jangan ragu-ragu untuk datang ke KUA. Nanti pihak KUA akan memberikan penjelasan yang lebih detail lagi ya. Baik Pak Haji Khairudin dan Pak Haji Sidik, Makasih luar biasa. Sehat selalu ya. Alhamdulillah, amin ya. Terima kasih telah hadir di studio kami. Mungkin nanti lain kali kita akan undang lagi untuk membicarakan hal lain. Ya, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, nggak apa-apa, nanti di save aja dulu, nanti kita akan buka. Bahkan kalau nanti di YouTube ada yang kita sempatkan, kalau ada pertanyaan khusus kita jawab ya. Langsung jadi cepat. Cepat ya. Layanan cepat. Betul. Baik, Sobat Podcast, demikian perbincangan kami bersama Ketua APRI Kota Tangsel, Bapak Haji Khairudin, dan ke PLT Kepala KUA Ciputat, Bapak Muhammad Siddiq. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di waktu dan dengan bintang tamu yang berbeda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.